Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mari kita sambung pelajaran kita. Kita sudah membahas tuntas masalah taharah, masalah istinja, masalah berwudu, mandi junub, najis, sampai masalah haid dan nifas dan yang berkaitan dengan itu semua. Maka kita akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya adalah tentang masalah Kitabus Shalah, kitab yang membahas tentang masalah fiqhus shalah, fikih yang berkaitan dengan salat. As-salatu, salat itu lugatan dari segi bahasa Arab adalah ad-du'a'u bil khair, doa-doa yang baik. Jadi kalau kita berdoa itu kita sudah dikatakan salat dalam artian bahasa Arab. Waktu ayat tentang salawat dalam suratul Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya yusalluna, mereka selalu yusallun, mereka selalu salat. Di sini maksudnya bukan salat seperti kita, tetapi maksudnya adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Wahai kalian orang-orang yang beriman, sampaikanlah salawat dan salam selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ayat ini turun, para sahabat itu bertanya kepada Nabi. Kalau bahasa kitanya, ya Rasulullah, apakah kami bersolawat kepadamu sama halnya seperti kami sholat kepada Allah? Yani sholat mempunyai berdiri, ruku, i'tidal, sujud dan lain sebagainya. Apakah seperti itu? Maka Nabi pun mengatakan tidak. Tetapi cukuplah kalian mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, jadi seperti itu salawat. Nah, salawat kalau kepada Nabi itu asal katanya sama dengan salah kepada Allah Ta'ala. Asal katanya salah. Cuman supaya membedakan, kalau kita kepada Nabi itu kita menjadikan jamak muannats salim, salawat. Asal katanya salah juga. Salatun minallah, itu kan ya salatun, ada kalimat salah. Nah, tapi kalau kita kepada Nabi itu supaya membedakan kalimatnya dengan kalimat salawat katanya. Salawat. Adapun salahnya Nabi, bersalawatnya maksudnya, adapun salahnya atau bersalawatnya Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kata ulama adalah ziyadatul rahmah wal mahabbah, selalu bertambahnya kasih sayang Allah dan cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Itu enggak pernah berhenti. Dan selalu, setiap saat, bukan setiap hari, setiap saat selalu bertambah rahmatnya dan cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu gelarnya adalah Habibullah, kekasih Allah. Habibullah itu lebih tinggi daripada Khalilullah. Kalau Khalilullah itu kan gelarnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Khalil
artinya kekasih. Tapi kalau Habib sama kekasih. Namun dari segi pengertian makna Habib kekasih itu lebih tinggi daripada Khalil. Kalau Habib ini itu cintanya itu selalu bertambah terus menerus sebelum dan sesudahnya. Itu Habib. Tapi kalau Khalil itu adalah cintanya Allah kepada Nabi Ibrahim, diberi gelar dengan Khalil tadi, tapi setelah melewati beberapa ujian. Jadi bukan dari Nabi Ibrahim lahir diberi gelar Khalil. Beda dengan Nabi Muhammad, kekasih itu sebelum Nabi Muhammad ada di dunia ini masih berbentuk nur, itu sudah ada kalimat Habibullah itu. Tapi kalau Khalil itu sudah melewati cobaan-cobaan yang banyak. Cobaan dibakar, cobaan berhadapan dengan Namrud, cobaan kada berisi anak, cobaan sampai berisi bini 2, dalam riwayat 3, ribut lagi, berpoligami, dicoba dengan terpisahnya anak, dicobanya penyembelihan Nabi Ismail, dicobanya membuat Ka'bah dan seterusnya dan seterusnya. Setelah membuktikan cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah Ta'ala itu lebih memenangkan, yakni cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah itu melebihi daripada cinta yang lain, sampai pun melebihi daripada cintanya kepada anak. Setelah itu baru digelar namanya Khalil. Jadi melewati proses. Tapi kalau Habib tidak ada melewati proses. Kemudian adapun salawatnya para malaikat kepada Nabi kita adalah istighfar, memintakan ampun untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi kita itu tidak pernah berdosa. Tuhrun ala tuhrin, nurun ala nurin. Suci di atas kesucian, cahaya di atas cahaya. Nabi kita tidak pernah berbuat dosa. Nabi kita tidak pernah berbuat kesalahan. Kenapa? Karena para ulama menyepakati itu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah berkata-kata. Semuanya itu melainkan adalah karena wahyu dari Allah. Nabi tidak pernah melakukan sesuatu dengan hawa nafsunya. Nah, dari dasar itu kata ulama kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku dalam hidup dan kehidupan beliau 24 jam itu hanya berlaku 2 hukum. Sunnah wajib, sunnah wajib. Apapun yang dikerjakan Nabi, apapun yang dilakukan ucapan Nabi, apapun yang menjadi gerak-gerik Nabi, itu tidak lepas dari 2 hukum ini, sunnah atau wajib. Sunnah atau wajib. Beliau tidak pernah mengerjakan yang mubah. Kalau ada beliau mengerjakan sesuatu yang mubah, bagi Nabi itu menjadi sunnah. Kita mengikuti itu bisa jadi dapat pahala. Nabi suka makan kambing, terutama kaki kambing yang bagian atas ini, pahanya. Kita makan itu, kita bilang aku mengikuti kesenangan Nabi, jadi pahala. Nabi suka makan buah semangka, kita makan itu, kita dapat pahala. Nah ya, jadi kalau kita berselamatan, umpama daging kambing, jangan disumpahi, kambing. Ya pulang, hati-hatilah, hati-hati. Belum apa-apa suudon, kita berdahulu lawan kambing. Jar kambing berbuah nikam nina suudon lawan aku, sekalian aja aku memberikan penyakit nanti. Jangan, makan aja kambing tadi. Tapi ya beringat, beringat. Ada ustad nih, guru, kan ada kambing macam-macam. Jadi ditawari sama jamaah, guru kambing kah? Katanya aku kan ada kambing, aku manusia aja sih. Itu apa namanya, fi'il mahdhuf itu ya, pian kambing kah? Enggak, aku manusia aja sini. Enggak, maksudnya ulun pian anak makan
bujur-bujur kalimat itu. Biar kami enggak guru. Kan kata sidin. Ala kulli hal ya. Nah itu istighfar malaikat kepada Nabi menambahkan kesucian di atas kesucian. Kemudian adapun salawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ad-du'a wa tadarru' wa talabus syafa'ah. Kita berdoa mengharap kepada Allah, kemudian tadarru' merendahkan diri kepada Nabi, wa talabus syafa'ah dan untuk meminta syafaat. Karena nanti yang membuka syafaat di akhirat nanti adalah Nabi kita. Selama Nabi kita tidak membuka pintu syafaat, maka syafaat-syafaat yang lain belum terbuka. Nah, syafaat yang paling besar, syafaatul uzma adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di situ dikatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, sampaikan salawat dan salam selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat ini ada sebagian ulama yang agak tegas. Mereka mengatakan kalau kita ingin membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka harus tergabung dengan dua kata. Satu, kalimat shalah, kedua kalimat salam. Shalah dan salam. Kenapa? Karena tadi Allah katakan sallu alaihi wasallimu, salawatlah kalian dan sampaikanlah salam kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu para jemaah, periksa saja salawat yang dikarang oleh ulama. Baik itu salawat nariyah, salawat istilah kita kamilah, salawat tibbil qulub, salawat apa lagi? Munjiat, salawat apa lagi? Macam-macam salawat. Karangan-karangan para ulama. Setiap kalimat salawat itu, maksud saya, setiap salawat bentuk salawat yang dikarang oleh ulama itu selalu ada dua kalimat ini, salat dan salam. Lihatin saja. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim. Ada kan ya? Ada kalimat salam. Dan yang lainnya sama seperti itu. Jadi kalau kita ingin bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka sebaiknya kalimat dua itu ada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harus ada dua kalimat itu. Kalau ada kurang cuma kalimat salat, sebagian ulama mengatakan makruh. Sebagian ulama. Tapi lebih baik orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan kalimat salat daripada orang yang sama sekali gak baca salawat. Aku gak mau salawat nanti makruh. Itu parah lagi. Nah, jadi kalau orang baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, ada saya mendengar orang seperti itu baca salawat. Ya aku lihat. Boleh. Cuman ada ulama yang tegas tadi mengatakan jangan pakai kalimat sallallahu aja. Pakai kalimat salam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus seperti itu. Ada salawat Jibril ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat Jibril itu kata orang. Nah, ala kulli seperti itu ya. Baik, kita kembali. Jadi as-salah lughatan dari segi bahasa Arab itu adalah ad-du'aul khair. Bentuk apapun doa yang baik itu disebut namanya salah. Dari segi bahasa. Sama dengan kalimat tadi yusalluna 'alan nabi. Wa syar'an, dan adapun definisi dalam pandangan ilmu syariat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi ghaliban.
Yang dimaksud dengan salat dalam pandangan ilmu syariat, dalam ilmu fikih ya, adalah bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang semuanya itu diawali dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Nah, oleh karena itu para jemaah, orang sholat itu pasti ada takbir, pasti ada salam, itu pasti itu, ya. Kalau takbir pasti ada, salam pasti ada. Tetapi kalau ucapan, bacaan dan gerakan ini bisa ada kalanya nggak ada, tapi bisa ada kalanya juga ada. Semuanya adalah ghaliban kebiasaannya begitu. Bacaan-bacaan di dalam salat itu ada 5 rukun bacaan. 5 rukun bacaan. Mungkin kita pernah bahas ya rukun salatnya pada pertemuan yang lalu ya. Saya agak lupa itu. Rukun salat itu ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 17. Semuanya benar. Tapi pendapat yang paling kuat adalah 13 rukun. 13 rukun ini terbagi kepada 4 kelompok. Yang pertama adalah rukun bacaan. Rukun bacaan ini ada 5. Takbir, ini takbiratul ihram. Yang kedua membaca suratul Fatihah. Yang ketiga adalah membaca tasyahud akhir. Yang keempat adalah membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW di tasyahud akhir, dan yang kelima adalah salam. 5 bacaan tadi. Kemudian wa af'alun, dan gerakan-gerakan. Gerakan di dalam sholat itu yang wajib ada 6 rukun gerakan nih. Yaitu yang pertama adalah berdiri tegak bagi yang mampu. Yang kedua rukuk, yang ketiga i'tidal, yang keempat sujud 2 kali. Yang kelima adalah duduk di antara 2 sujud, dan yang keenam duduk tasyahud akhir. 5 tambah 6 sama dengan 11. Kemudian rukun kelompok yang ketiga disebut ruknul qalbiyah, rukun hati. Rukun hati itu cuma ada 1, yaitu adalah an-niyat. Dan niat itu para jamaah bukan lafaz niat yang sering dibaca orang. Usolli fardhu maghrib 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman fardhan lillahi ta'ala. Itu bukan niat. Itu disebut namanya lafdzun niyah, lafaz niat. Dalam mazhab Syafi'i dibaca boleh dan dibaca enggak apa-apa. Lalu niatnya di mana? Niatnya itu adalah di dalam hati. Ikrarnya di dalam hati dengan bahasa yang kita pahami. Mau bahasa Jawa, Banjar, Madura, Buntun, Indonesia, terserah. Dan mengikrarkan niat dalam hati itu pada saat kita membaca takbiratul ihram. Mulut kita membaca Allahu Akbar dari A. Allahu Akbar mulut kita nih ya. Ketika mulut kita membaca Allahu Akbar, di dalam hati nih kita niat, aku niat salat fardhu maghrib makmum. Aku salat fardhu isya makmum. Aku salat fardhu subuh makmum. Itu dalam hati. Kapan itu dibaca? Antara Allahu Akbar, antara A sampai Bar. Nanti lebih paham lagi nanti pada saat pembahasan itu ya. 11 tambah 1 sama dengan 12. Kemudian rukun yang ketiga, rukun yang keempat, kelompok rukun yang keempat disebut namanya ruknul ma'nawiyah, rukun makna, secara makna. Orang zaman sekarang mengatakan abstrak. Dilihat utuh itu nggak bisa, tapi kalau diperhatikan satu-satu itu kelihatan. Itu terasa. Seperti lukisan abstrak katanya. Sepintas itu dari jauh kayak kursi lukisan tadi. Ternyata pas didekatin, lah gambarnya kuda.
Ya kan ya? Ada begitu, namanya abstrak. Lukisan itu sepintas kalau dari jauh kayak gambar pemandangan, gunung, ada pohon dan sebagainya. Tapi ketika didekatin ternyata gambar orang, gambar wajah. Itu namanya abstrak. Nah, rukun yang keempat ini, kelompok yang keempat ini disebut ruknul ma'nawiyah, rukun secara makna. Dilihat secara keseluruhan nggak bisa, tapi kalau diperhatikan satu-satu itu bisa. Apa itu? Yaitu tertib dari awal sampai akhir. Siapa yang bisa melihat tertib secara utuh begitu dalam satu waktu? Nggak bisa. Tapi rukun tertib tadi, takbiratul ihram, niat, baca Fatihah dan sampai salam itu akan terlihat kalau kita perhatikan satu-satu. 13 rukun. Nah, sebagian ulama menambahkan 14 rukun, yaitu tumakninah. Tumakninah. Sebagian mengatakan 17 rukun. Oh, 17 rukun. Tumakninahnya terbagi kepada 4. Rukun gerakan itu kan ada 6. Ada 4 yang mempunyai rukun. Ada 4 yang mempunyai tumakninah. Pertama adalah ruku, yang kedua i'tidal, yang keempat sujud, yang kelima duduk di antara dua sujud. Ini semuanya ada tumakninah. Jadi kalau kita katakan 13 tadi ditambah 4 sama dengan 17 rukun. Jadi semuanya benar. Jadi kalau ada yang mengatakan 13, oke, dan itu pendapat paling kuat. Ada yang mengatakan 14, oke. Ada yang mengatakan 17, oke. Cuman yang jadi masalah, walaupun itu benar, tumakninah ini masuk di mana? Tumakninah ini masuk di rukun mana? Apakah rukun bacaan? Apakah rukun gerakan? Apa rukun lihat? Atau rukun maknawi? Di sini yang menjadi membingungkan. Nah, oleh karenanya kata ulama yang paling tepat rukun salat itu adalah 13 rukun. Dan tumakninah ini bukan termasuk rukun, tapi syarat daripada rukun, syarat daripada sahnya ruku, syarat daripada sahnya i'tidal, syarat daripada sahnya sujud, syarat daripada sahnya duduk di antara dua sujud. Kalau ada orang sujud tapi nangkain ayam lagi matok makanan, lokbar, ruku begitu, i'tidal begitu, nangkain di salat tarawih itu di YouTube itu. Bukan lagi kultum. Kalau kultum kan kuliah 7 menit. Nah, ini sultum, salat tarawih 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad salim. Katanya salimnya aja muncul. Bukan lagi kultum, kuliah 7 menit, tapi sultum, salat tarawih 7 menit. Apa ini? Dasar. Ya, karena tumakninah itu syarat sah daripada ruku, syarat sah daripada i'tidal, syarat sah daripada sujud, dan syarat sah daripada duduk di antara dua sujud. Mudah dipahami kira-kira ya? Baik, kita kembali. Jadi salat itu adalah ada bacaan, ada gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Kebiasaannya seperti itu. Salat seperti itu. Tapi ada yang keluar dari kebiasaan. Ya, ghairu ghalibin, bukan kebiasaan. Apa itu? Nah, ada orang sholat yang ada cuman bacaan tapi gak ada gerakannya. Kira-kira sholat apa itu? Bacaan ada tapi gerakan gak ada. Ada yang tahu kira-kira jemaah? Bacaannya ada, gerakannya nggak ada. Kalau ada yang tahu, umrah gratis, bayar sendiri maksudnya. Umrah gratis kayak makan. Ada yang tahu? Hah? Orang sakit, sholatnya orang sakit boleh? Ya. Tapi yang paling enak adalah sholat jenazah. Sholat angkat tangan ini sunnah aja. Jadi kalau ada orang salat gitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sah saja. Ya enggak?
Itu salat yang ada bacaan tapi nggak ada gerakan. Termasuk salat orang sakit sama aja tuh. Allah, rukunya begitu, sujudnya begitu, mau apa lagi sudah. Turun mesin sudah semuanya. Tinggal bunyinya aja, gerakannya ada. Kalau mobil itu kan kalau masih ada bunyinya tapi nggak bisa jalan, nah sudah itu. Menang di suara. Baik, kemudian ada salat yang ada gerakan tapi nggak ada bacaan. Salat apa yang ada gerakan tapi nggak ada bacaan? Ada nggak kira-kira? Gerakannya ada, bacaannya nggak ada. Ada? Ada. Apa itu? Orang bisu salat. Umbuk. Kalau dia salat sendiri sah. Jadi makmum sah. Tapi jadi imam makmum itu bingung makmum di belakang. Walaupun salat tidak menyaring, salat zuhur, asar nggak boleh orang bisu jadi imam. Kecuali sesama bisu. Nah, kalau sesama bisu lain lagi. Itu selevel. Ya. Nah, jadi kalau orang bisu salatnya sah. Tapi kalau orang yang nggak bisu, tapi nggak ada bacanya, mulutnya nggak kuat kamit, nggak sah. Nanti kita akan bahas standar bacaan terdengar dengan telinga itu gimana standarnya. Nanti kita akan bahas itu ya. Nah kemudian yang terakhir ada salat nggak ada bacaan, nggak ada gerakan. Sudah nggak ada bacaannya, nggak ada gerakannya lagi. Salat apa itu? Tapi sah salatnya, nggak ada bacaan, nggak ada gerakan. Apa kira-kira? Orang bisu salat jenazah. Orang bisu salat jenazah ya. Atau orang bisu lagi sakit salat dia saja, bagi dia sah. Ya enggak kira-kira. Nah itu yang disebut tadi ghaliban kebiasaan. Udah dipaham kira-kira? Baik. Ada pertanyaan silakan. Mana orangnya? Habis, dadah. Ada pertanyaan. Mesinnya belum panas lagi nih. Nanti kalau sudah sampai namanya harakatus salat, gerakan-gerakan salat, itu nanti baru banyak pertanyaan. Berapa menit lagi? 6 menit. Wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu untuk mereka menjadi ketentraman bagi jiwa mereka. Itu dalil yang kita katakan salat itu adalah doa. Dalam surah At-Taubah 103, wasalli alaihim, dan doakanlah wahai Nabi Muhammad untuk mereka. Inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu itu membuat tenang bagi mereka. Nah di sini salat ini bukan salat yang kayak kita, tetapi disebut namanya doa. Baik. Tidak ada pertanyaan ya? Tidak ada, kita cukup dulu. Insyaallah nanti kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Cukup sekian. Jangan lupa hari Minggu mudah-mudahan para jamaah Al-Ansor bisa ke pondok pesantren kami jam 9. Jangan terlambat ya, jam 9 bisa hadir di acara wisuda akbar di pesantren kami. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.